Gus Dur itu berjuang pada era di mana NU itu kan ya masih dimengerti dikotomi antara Muhammadiyah NU tradisional versus modern kan. Tapi oleh Gus Dur ditunjukkan bahwa betapa update-nya NU pemikirannya dan relevansi pemikiran khazanah NU bahkan beyond the time. Alternatif yang sudah mulai muncul seperti Yai Marzuki Mustamar, seperti Pak As'ad, kemudian kalau di Rois Am muncul nama Habib Lutfi, itu bagus sekali. Ya, itulah yang harus sebetulnya diuji, dikaji, dianalisis apa alternatif yang akan diberikan oleh tokoh-tokoh ini selain yang continuity and change tadi. Jadi ya walaupun saya tidak akan berkata kritikal terhadap Yai SAS yang menggunakan platform bahwa beliau sudah mengembangkan sekolah-sekolah universitas, itu memang bagus, ya kan. Terus katanya di berita hari ini malah saya baca waktu saya masuk di PBNU duitnya cuma 500 juta, sekarang 1,8 triliun. Itu bagus-bagus saja. Betul. Ya, tetapi yang kayak begitu itu ya nanti akan bisa menjadi backlash juga. Namanya orang. Kalau itu dianggap sebagai bukan cuma kampanye tapi beneran, nanti kemudian diminta pertanggungjawabnya yang real 1,8 barangnya di mana, ditimpen di mana, apalagi di NU di bawah duit samono ini gopo ya kira-kira begitu kan. Saya tidak curiga sama Yai SAS, tapi kampanye dengan platform gitu itu menurut saya kok kurang bagus ya. Saya kok lebih cenderung beliau meneruskan tadi loh, kampanye beliau akan memperbesar jumlah universitas, tapi juga bukan hanya jumlahnya aja, kualitasnya yang seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, jangan sampai perguruan tinggi yang milik NU itu adalah universitas tombo pengen itu loh. ya itu bukan guyon Mas, itu bisa sangat serius, dan saya yakin bahwa sumber daya manusia NU pada tingkat akademi, riset, teknologi itu mumpuni. Tapi kan persoalannya manajemennya dari PBNU itu ya apa? Jadi harus ada yang meracik bahwa kelompok-kelompok intelektual itu bisa progresif. Nah, kalau sudah itu Mas, posisi politik apa segala itu akan menjadi objek penyerta saja, tidak menjadi fokus. Tadi kan aktivis-aktivis muda NU itu kan apa-apa kan politis, bahkan kalau saya mengikuti WAG yang Anda ikut juga saya ikut kan, seolah-olah kalau NU tidak sama dengan partai politik tertentu yang ada hubungannya dengan NU itu kurang begitu. Kurang ini omong apa tahun berapa? Ya apalagi kalau menggunakan simbol sebagai santri Gus Dur. Santri Gus Dur itu, kalau Gus Dur sangat jelas walaupun beliau orang partai, tapi jelas posisi NU dan posisi partai itu. Ya kan? Apalagi kemudian sekarang ini saya sangat sedih di WAG-nya jenengan itu, karena ada seolah-olah diskursus atau wacana yang mengembalikan NU itu seperti parokial gitu, milik daerah-daerah. Iya kan? Ini Jawa Timur calonnya siapa? Jawa Barat calonnya siapa? Jawa Tengah calonnya siapa? Masya Allah, saya terus terang saya nggak mau ikut-ikutan karena menurut saya itu sangat sangat melecehkan NU lah. Karena NU itu sejak lahir tidak pernah berpikir parokial begitu. Jadi Jawa Timur memang sangat besar, tapi tidak ada pretensi Jawa Timur menguasai NU, Jawa Barat menguasai NU, Jawa Tengah. Ya misalnya Kiai Haji Idham Khalid Al-Mafurlah itu orang mana? Dia kan dari Kalimantan toh. Cipete ya. Iya, dan dia tinggal Jakarta, tapi kan menjadi ikon dari kemampuan NU di dalam mengelola NU dengan situasi politik yang demikian. Gus Dur memang orang Jawa Timur, tapi pernah nggak Gus Dur menjawa timurkan NU? Ya Suriahnya aja, Rois Amnya aja beliau
pertama dengan memang Jawa Timur juga Kiai Ahmad Siddiq, tapi itu lebih karena pemikiran yang klop. Tapi habis itu dengan Kiai Ilyas Ruhiyah dan lain sebagainya, ya Kiai Ali Yafi almarhumlah juga. Betul, ya. Jadi menurut saya orang ngomong kayak gitu itu, menurut saya, semoga saya salah, ini karena bagian dari kampanye aja. Tidak betul-betul NU. Iya. Ya, kalau mau bilang NU itu ya, kalau apalagi namanya Gus Durian. Nomor satu itu Indonesia. Indonesia ini loh, negara Republik Indonesia, bukan Jawa Timur, Jawa Tengah. Bahwa faktanya ada wilayah-wilayah yang memang menjadi pusatnya warga NU itu iya, tapi tidak boleh kemudian menjadi seolah-olah harus dari warga ini harus dari kayak begini. Itu menurut saya backward thinking, berpikir yang backward. Iya. Tapi saya tidak mau komentar di WAG itu, biarkan aja namanya. Tapi saya komentar di Pada Suka. Makasih. Biar orang tahu bahwa saya itu tidak segampang itu melihat masalah itu. Betul. Karena Gus Dur itu berjuang pada era di mana NU itu kan ya masih dimengerti dikotomi antara Muhammadiyah NU tradisional versus modern kan. Tapi oleh Gus Dur ditunjukkan bahwa betapa update-nya NU pemikirannya dan relevansi pemikiran khazanah NU bahkan beyond the time, melampaui waktunya, melampaui time lokasinya, sehingga dikenal di seluruh dunia. Gus Dur mendapat Magsaysay Award dan lain sebagainya itu karena beliau mencoba meramu pemikiran life world NU dengan pemikiran modern universal seperti human right, demokrasi dan lain-lain, dan juga future. Iya. Oleh karena itu Gus Dur itu bisa berdialog dengan siapa saja. Betul. Bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang sesama NU, bukan orang-orang juga yang kemudian anti kepada agama, dan bisa bicara tanpa harus kehilangan identitas beliau sebagai pribadi, sebagai orang NU dan lain sebagainya. Akhirnya NU itu mampu in a way menjabarkan jargon yang, atau bukan jargon ya, istilah yang sangat mulia, yaitu rahmatan lil alamin. Di bawah Gus Dur itu usaha rahmatan lil alamin itu dikonkretisasi dalam perbuatan-perbuatan. Nah sekarang kok ada orang-orang yang balik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Menurut saya itu ya karena menurut saya ini karena kampanye politik. Jadi bungkusnya itu muktamar NU, tapi sebetulnya itu yang maunya itu adalah bagaimana melaksanakan satu kampanye politik terhadap tokoh-tokoh kelompok-kelompok tertentu. Nah menurut saya yang begitu itu yang membuat orang seperti Anda mungkin benar kok kayak bergolak ya. Kalau menurut saya enggak, ini cuma kalau istilahnya zaman Bung Karno di sana riak saja dari NU yang besar ini. Kalau Soekarno kan riak revolusi kan begitu. Kalau saya riak dari NU saja yang besar. Ya makanya saya senang dengan term awalnya gegeran, seolah-olah ada gegeran, tapi ujung-ujungnya nanti gergeran. Nah ini soal gegeran sudah akan lewat lah, ya masih ada lah orang yang agak ribut-ribut, tapi ujung-ujungnya menuju gergerannya itu sudah mulai kelihatan ketika ternyata muncul juga kemampuan untuk menyatu lagi. Kemudian sekarang kita melihat mungkin nggak ada alternatif dari dua. Betul itu. Nah, kalau menurut saya alternatif yang sudah mulai muncul seperti Yai Marzuki Mustamar, seperti Pak As'ad, kemudian kalau di Rois Am muncul nama Habib Lutfi, itu bagus sekali. Ya, itulah yang harus sebetulnya diuji, dikaji, dianalisis apa alternatif yang akan diberikan oleh tokoh-tokoh ini selain yang continuity and change tadi itu. Jangan-jangan alternatif itu lebih bagus. Misalnya kalau saya melihat seperti Yai Marzuki, Yai siapa? Marzuki Mustamar. Beliau ini kan tokoh Jawa Timur sebagai PWNU
yang memang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan sangat bagus di masyarakat bawah dan selalu kembali kepada jati diri Live World NU. Jangan main-main loh sama Live World ini. Iya. Sebab di dalam dunia yang semakin berkembang modern ini, untuk melupakan Live World atau Labels World, artinya dunia lingkungan asli dari NU itu mudah sekali. Apalagi sekarang ini banyak sekali kan aliran-aliran yang kadang-kadang sepintas lalu kayak NU. Iya. Ya kan? Tapi ternyata setelah diteropong, setelah dianalisis sama sekali tidak sama. Nah, orang-orang seperti tokoh seperti Kiai Marzuki Mustamar itu luar biasa di dalam hal memelihara dan melindungi Live World ini. Kemudian kita melihat orang seperti Yai As'ad. Iya, oke. Dia atau beliau ini mempunyai pengalaman konkret sebagai pernah menjadi pejabat negara dan pada tataran yang sangat strategik. Di NU juga pernah menjadi wakil ketua umum. Dan kemudian setelah itu beliau membuktikan dengan melakukan salah satu yang saya sebut tadi, bagaimana meningkatkan manajemen SDM dengan itu KPKN. zaman Kiai As'ad waktu itu. Dan sampai sekarang dan juga efforts beliau untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan kelas menengah NU. Iya. Nah, itu kan tadi dua hal yang saya tunjukkan sebagai game changer NU ini. Jadi mungkin Prof nanti mau antisipasi bagaimana biarkan orang-orang yang akan mempunyai hak suara memilih itu mempertimbangkan antara continuity, change dan alternatif continuity and change. Yang penting dalam dunia NU sekarang dan masa yang akan datang, yang sekarang katanya terjadi revolusi industri 4.0, kemudian menyambut masyarakat 5.0, itu NU juga siap seperti biasanya, tidak akan heran-heran, tidak akan kebingungan, tapi bisa mengikuti perkembangan itu tanpa harus kemelintri misalnya aja gagah-gagahan padahal nggak ada apa-apanya, nggak akan begitu karena sudah kuat SDM-nya, karena basis materialnya atau kelas menengahnya kuat, kemudian kalau menggunakan pendekatannya Kiai Mustamar betul-betul kokoh kuat Live World-nya NU. Jadi mau bertanding dengan siapa aja mau menyelesaikan masalah dunia dengan cara kekuatan Live World tadi. Mau ikut berpartisipasi dalam perjuangan yang kayak apa? Karena sudah dibentengi. Kalau enggak, walaupun Anda sekolahnya bisa menggeraji langit, tapi Live World-nya Anda lemah, nggak karu-karuan juga.